Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama bahwa 2-3 bulan terakhir ini kita sebagai umat Islam, sebagai bahagian dari penduduk di belahan bumi ini, kita disibukkan dengan berbagai pemberitaan tentang musibah corona dan atau yang lebih terkenal dengan COVID-19. Musibah corona ini saat ini sudah semakin memprihatinkan. Kabar yang terbaru bahwa baru saja tembus korban yang terinfeksi positif mengalami corona itu sudah tembus 1 juta di seluruh dunia. Kita sendiri di Indonesia baru saja kita mendapat pemberitahuan atau informasi bahwa saudara-saudara kita yang sudah kena korban itu sudah mencapai 2.000. Dan yang patut menjadi hal yang sangat miris buat kita adalah sudah 17 dokter yang menjadi syahid atau korban ketika menyelamatkan saudara-saudara kita untuk mencoba usaha mereka menyembuhkan saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban dari virus yang sedang mewabah ini. Sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, tentu kita bertanya-tanya. Tentu kita ingin melihat bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah ini. Bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi musibah ini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 153 sampai dengan 156 itu disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang ke-155 di Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat ini kurang lebih kalau kita maknai adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami akan menguji kalian, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dengan sesuatu berupa minal khawfi, rasa takut, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwali, kekurangan harta, wal anfusi, kehilangan nyawa atau jiwa, wath thamarat, dan tanaman-tanaman atau buah-buahan. Wabashiris sabirin, namun berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ayat Al-Quran ini diturunkan jauh 1400 tahun yang lalu, tetapi seolah-olah ayat ini baru saja diturunkan oleh Allah kepada kita dalam satu musibah, satu virus saja yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Apa yang disebutkan oleh Allah ini, sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kehilangan nyawa, tanaman-tanaman. Satu kali hentakan saja, seolah-olah Allah
ingin menyadarkan kita bahwa firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ini, Allah akan menguji kita dengan kekurangan atau dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan lain sebagainya. Seolah-olah kita akan diuji secara berurut, tetapi dengan virus ini, dalam satu kali hentakan virus ini dan dalam tempo yang sangat singkat, luar biasa virus ini. Awalnya muncul di Wuhan, kemudian korban merembes ke berbagai penjuru dunia. Italia kita tahu angka kematiannya 600 orang per hari. Spanyol 500 orang per hari meninggal. Bahkan yang pecah rekor adalah saudara-saudara kita di Amerika. Itu tembus 1000 korban nyawa dalam satu hari. Tentu kita sebagai hamba Allah dituntut untuk bersikap. Bagaimana menyikapi virus ini? Maka Islam adalah ajaran yang sangat rasional. Ajaran Islam adalah salihul li kulli zaman wa makan. Ajaran Islam cocok untuk semua waktu dan tempat. Islam cocok ketika turun di Jazirah Arab 15 abad yang lalu. Islam pun cocok untuk hari ini. Maka tentu untuk menyikapi musibah corona ini, maka tentu kita harus kembali kepada ajaran Al-Quran. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa jika ada sebuah wabah, musibah, suatu daerah ditimpa penyakit yang mewabah, maka umat Islam dilarang memasuki daerah itu. Jika umat Islam sudah ada di dalam wilayah itu, maka dia tidak boleh keluar. Apa maknanya? Bahwa umat Islam harus melakukan karantina. Dalam bahasa yang modern hari ini, bahasa karantina ini adalah social distancing. Bahwa ternyata sampai hari ini virus corona ini belum bisa diatasi, belum ada vaksinnya, belum bisa disembuhkan secara baik. Bahwa misalnya orang sakit gigi dikasih obat sakit gigi maka dia sembuh. Hari ini belum ditemukan obatnya. Apa yang dilakukan oleh dunia hari ini adalah mencoba membatasi pergerakan daripada virus corona ini. Maka saran dari WHO dan pemerintah kita adalah untuk supaya kita terhindar dari musibah ini adalah melakukan isolasi diri, bekerja, beribadah, dan belajar di rumah. Anjuran WHO dan pemerintah ini harus kita ikuti. Disinilah kemudian awalnya kita dianjurkan untuk melakukan isolasi diri 14 hari. Tetapi ternyata hari ini kita sudah mulai masuk minggu yang keempat, khususnya untuk di Indonesia. Nah, seolah-olah Al-Quran baru saja turun kepada kita. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 153 disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, minta tolong kepada Allah dengan memperbanyak salat dan sifat yang sabar. Nah, tentu sangat dituntut kesabaran kita. Biasanya kita melakukan hampir seluruh aktivitas kita lakukan di luar rumah. Mencari rezeki, belajar, kuliah, mengajar, dan lain sebagainya. Kita semuanya melakukan aktivitas di luar. Bahkan makan minum pun saat ini dalam dunia modern ini kita lebih banyak di luar
Tetapi hari ini kita dituntut, tiba-tiba kita dalam 2, 3, bahkan masuk minggu keempat kita sudah di rumah. Maka sungguh sangat benar firman Allah, dituntut kesabaran untuk stay at home. Tidak hanya kesabaran untuk stay at home, bahwa kita harus bersikap terhadap musibah ini. Bagaimana sikap kita? Ini dilanjutkan di dalam surah Al-Baqarah 156, ya, bahwa yang pertama adalah wabashshir, lanjutannya dari 155, wabashshiril ladzina amanu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menghadapi musibah yang mengakibatkan rasa takut, kelaparan, kehilangan nyawa seperti yang dihantarkan oleh musibah tsunami ini, maka berilah kabar, beritakan kepada orang-orang beriman untuk menghadapi musibah ini. Secara lisan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Tidak hanya di dalam lisan, tetapi ini kita harus tanamkan di dalam hati kita, bahwa hari ini kita, bumi ini, dan semua yang kita miliki adalah ciptaan Allah, dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Inilah sikap seorang muslim bagaimana menghadapi musibah. Kita harus tetap rasional, bahwa sampai hari ini kita harus sami'na wa ata'na terhadap himbauan pemerintah dan himbauan WHO, supaya kita bisa bersama-sama terbebas dari virus ini, dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Moga-moga kiranya sebelum bulan suci Ramadan ini virus corona ini sudah berhenti mewabah dan sudah bisa teratasi secara bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Mudah-mudahan dapat ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.